Ya Allah, saya yakin karena kemarin cuma kita ulang 2 kali ayat, sehingga insya Allah akan lebih fresh. Monggo, siapa yang mau mulai untuk menerangkan tentang surat Ad-Duha, mulai ayat 1 sampai 6 kemarin, lalu ayat 7 sampai 11. Monggo silakan. Nggak apa-apa ya, jadi ayo kita berbagi juga, belajar. Kemarin kan satu ayat terakhir dari surat Ad-Duha kemarin bicaranya fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan adapun terhadap nikmat Tuhan itu ceritakan. Satu di antara nikmat Tuhan itu adalah ilmu. Dan ilmu yang kita pelajari kemarin ya harusnya juga diceritakan. Nah, selama ini yang sudah sering kan ada Pak Jo dan Mbak Umiana, ya jangan biarkan hanya mereka berdua yang mencatat. Kita yuk rebutan untuk belajar mengamalkan ayat 11 surat Ad-Duha, yakni fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun terhadap nikmat Tuhan termasuk dalam hal ilmu, fahadits, ceritakanlah. Maka sekarang ayo belajar menceritakan. Silakan. Siapa yang belum pernah belajar? Silakan. Saya dampingi. Nanti kita diskusikan bersama juga. Surat Ad-Duha ayat 1 sampai 6. Monggo. Silakan, sinten yang mau menyampaikan? Tidak apa-apa, meskipun cuma sekilas 2 ayat, 1 ayat atau saya kemarin dapat ini Gus pelajarannya. Nah, sampaikan, monggo. Dan ayo jangan malu, enggak apa-apa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidika yatiman fa'awa. Nah, itu kemarin sesi pertama, yakni surat Ad-Duha ayat 1 sampai 6. Selanjutnya. Soalnya bagian pencatat lagi sakit gigi. Ayo, monggo. Atau Sunan Ube ini sinten, monggo. Mau menyampaikan sesuatu? Ube. Ini dipanggil Gus Brodi gitu. Atau sinten, silakan. Yang kemarin punya catatan atau ingatan meskipun cuma sedikit. Gus, saya kemarin dapat pelajaran ini. Oke, silakan. Sambil nunggu dulur-dulur yang belum bergabung. Permisi Gus, izin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan dari catatan saya dari ayat 1 sampai ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wadduha walaili idza saja, wadduha demi waktu duha walaili dan demi malam idza saja apabila menutupi sunyi, apabila telah sunyi. Di sini dengan melalui catatan saya, berdasarkan catatan saya ini, demi masa itu kita itu waktunya di dunia ini hanya sejenak, sesuai dengan wal asr, sehingga kita diserukan untuk berbagai hal yang menggunakan pola pikir kita, sehingga kita untuk mengoptimalkan daripada waktu kita supaya tahu betul bahwa dunia ini hanyalah sejenak gitu. Mawadda'aka rabbuka wa maqala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu Muhammad, wa maqala, dan tidak membencimu. Nah, di sini menurut catatan saya, hubungan dengan Gus Gori menyampaikan itu, pada saat itu orang-orang Yahudi mengolok pada Nabi Muhammad dengan bahasanya mereka, yaitu Muhammad telah ditinggalkan Tuhannya. Padahal Allah itu tidak meninggalkan Muhammad, sehingga seolah-olah bagi mereka itu bahasa kasarnya itu melecehkan ataupun meremehkan gitu. Padahal Allah selalu mengurusi ataupun tidak meninggalkan dan tidak membenci Muhammad. Itu. Lantas ayat selanjutnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada minal ula, yaitu dunia. Menurut catatan saya, dengan bahasa intonasi Gus Glory mengatakan bahwa pada masa itu Gus Glory itu sambil menunjukkan jari induk jarinya di depan, dengan setelah menunjukkan jari di depan itu terus ke belakang. Bahasa Gus Glory, yaitu Bapak Guru mengatakan bahwa dunia itu di depan ini bahkan lebih panjang dan lebih besar kenikmatan di akhirat itu dibandingkan di dunia, yaitu di belakang. Jadi pola pikir kehidupan manusia sebetulnya diarahkan bermuara daripada kehidupan yang sebagaimana kenikmatan yang 99%. Lantas alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu yatiman sebagai orang yatim, fa'awa, lalu dia melindungimu. Jadi Rasul pada masa itu bisa dikategorikan yatiman, bahkan selalu mendapatkan sebagai ejaan daripada umat masa dahulu, yaitu terutama dari Yahudi dan Nasoro. Sehingga Allah berjanji kepada Muhammad, kepadanya, maksudnya kepada Muhammad, yaitu selalu Allah itu melindunginya pada Rasul Muhammad di masa itu. Nah, mungkin itu sekelumit daripada catatan saya, Gus. Apabila ada kurang berkenan atau ada salah, saya mohon maaf. Dan semoga semuanya itu menjadikan pembelajaran dari kami sendiri ataupun bisa disambung daripada teman-teman yang lain. Justru kami akhiri sampai di sini dulu. Mungkin bisa orang atau teman yang lain itu mampu menyambungnya atau bisa menyambungnya, kami persilahkan. Kami akhiri. Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Wah, ada yang mau menambahkan catatan dari Pak Majukan. Silakan. Yang mau menambahkan, Wah. Izin, Gus. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin di sini Rahman akan menambahkan sedikit mengenai awal al-akhiratu khairul laka minal ula, bahwasannya akhirat itu, kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan kita saat ini. Gus Glory pada saat itu juga mengutip Quran surat Al-Mulk ayat 2, bahwasannya kita tuh di dunia tuh hanya sebagai ruang ujian, tidak lebih dari itu, dan akhirat yang
digambarkan, sering diingatkan dalam ayat-ayat Allah, itu lebih banyak tentang kehidupan-kehidupan akhirat, kehidupan-kehidupan yang gaib yang tidak kita lihat itu ternyata lebih penting untuk kita siapkan. Sebagaimana juga di Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 di awal, bahwasannya salah satu ciri orang beriman itu beriman kepada hal-hal yang gaib. Hal-hal yang tidak kita lihat seperti surga, neraka, kita harus mengimani hal itu bahwasannya ada. Dan harus mempersiapkan bahwa tentang kehidupan di akhirat. Kemudian di ayat selanjutnya yang tentang kepuasan, kita tahu sendiri bahwasannya di dunia itu sebenarnya manusia tuh cari kepuasan, tapi kepuasan di dunia tuh nggak ada ujungnya. Kita hanya tidak akan pernah puas dengan pencapaian-pencapaian kita. Bahkan kalau ditanya orang standar kaya tuh nggak ada. Orang yang kaya sekalipun pingin nyari-nyari lagi sehingga tidak menemukan kepuasan. Akan tetapi hadiahnya Allah ketika nanti di akhirat bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beramal soleh adalah mendapatkan sebuah kepuasan. Begitu, Gus. Terima kasih. Oke, matur suwun, Mas Rahman. Lanjut, ada lagi yang mau menambahkan dari ayat 1 sampai 6? Yang mungkin masih tersisa, silakan. Ini Gus, menambahkan sedikit menuju ayat 1 sampai 3. Yaitu dari Junduk meriwayatkan bahwa ketika ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang musyrikin yang ketika Rasulullah telah lama tidak menerima wahyu dari malaikat Jibril, berkata kepada Rasulullah, Muhammad telah ditinggal sahabatnya yaitu malaikat Jibril. Di ayat saat bin Manhur dan dia diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin juga saya sampaikan itu. Terima kasih, warahmatullahi. Silakan yang lain. Ada lagi tambahan? Nah, bagus toh. Jadi sudah saling melengkapi. Silakan. Ada lagi? Mungkin yang masih tercecer, yang belum tersampaikan dari tafsir dan keterangan surat Ad-Duha ayat 1 sampai 6. Ada yang masih punya catatan tambahan? Izin menambahkan, Gus. Catatan. Ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang disampaikan Gus Glory di ayat ini mengingatkan manusia tentang kehidupan akhirat. Kemarin Gus Glory menyampaikan, kalau Bapak Guru menyampaikan ayat ini, kehidupan dunia adalah di depan ini dengan menunjukkan jari di depan dan kehidupan akhirat ada di belakang. Karena dunia ini tempat kita untuk diuji sebagaimana surat Al-Mulk ayat 2, bukan tempat untuk dinikmati. Wahai manusia, ingatlah bahwa akhirat itu lebih utama. Berulang kali diingatkan, akan tetapi sulit sekali karena memang tidak tampak. Karena di belakang tidak tampak, sementara dunia ini tampak di depan mata. Bagaimana mungkin seseorang melupakan yang tampak di depan mata? Sungguh yang di belakangmu, yang tidak kamu lihat itu lebih baik daripada yang di depanmu saat ini. Tapi karena di belakang tidak kelihatan, ya manusia susah, malas, dan hanya terpikat dengan yang ada di depan mata. Kampanye mengajak manusia untuk menoleh ke akhirat itu sungguh sangat sulit, berat. Iklannya saja tidak laku, padahal sudah Allah janjikan. Jadi Allah menjanjikan bahwa di akhirat nanti akan mendapatkan kepuasan. Karena di dunia ini kepuasan kita hanya menginginkan kepuasan, kebebasan. Akan tetapi tidak bebas-bebas dan juga tidak akan puas. Nah, karena di dunia ini bagaikan orang yang minum air laut, haus dan minum air laut. Orang yang minum air laut
itu masih saja tetap haus, tidak akan pernah cukup. Jadi tidak ada rasa cukupnya dan itu tidak mungkin terpenuhi di dunia. Karena hanya akan terpenuhi nanti kelak di akhirat. Ada suatu hadis tentang nikmat yang diterima hamba Allah ditanya, "Wahai hambaku, apakah kamu puas dengan nikmat yang sudah kamu terima?" "Sudah ya Allah, jika kamu menginginkan maka aku akan menambah 10 kali lipat lagi. Dan jika kamu masih menginginkan maka akan kami berikan lagi." Lalu apa yang kamu inginkan lagi? "Aku ingin melihat wajah Allah." Maka ditunjukkan wajah Allah. Ditanya lagi hamba Allah, "Apakah ada lagi yang kamu inginkan?" "Tidak ada lagi ya Allah yang melebihi nikmat bertemu dengan wajah-Mu." Kemudian di poin terakhir tentang kehidupan dunia itu bagaikan anak kecil yang tidur lalu mimpi menemukan uang. Ya dulu kalau nemu uang di kolong, uang receh itu sangat senang sekali. Lalu dimasukin kantong gitu ya kalau anak kecil. Ketika menemukan uang itu senang. Tapi ternyata bangun-bangun dia hanya mimpi. Coba rasanya gimana kalau sudah mimpi nemu uang tapi ternyata hanya mimpi. Itu gelo sekali, dia bangun-bangun lihat sakunya ternyata nggak ada uangnya. Nah, manusia selama hidup di dunia ini sama. Alladzi jama'a malahu wa'addadah. Manusia ingin mengumpulkan dan menghitung-hitung hartanya, namun setelah 60 tahun tiba-tiba dicabut nyawanya, kaget di kuburan. Kaget mencari sertifikatnya, uangnya, BPKB-nya di sakunya, ternyata tidak ada sama sekali seperti mimpinya anak kecil tadi. Kemudian tentang kepuasan, Allah ridho rela manusia akan puas, senang, bebas selamanya itu besok di akhirat. Sebagaimana Bapak Guru itu punya buku diktat yang bernama Komando, ya Komando SPMA. Di situ tercatat cita-cita hidup manusia adalah bebas, puas, tidak sholat, tidak mati, tidak puasa, tidak sakit, tidak kerja, muda selamanya, sibuk kesenangan di sana. Nah, itu yang sudah dicatat Bapak Guru dalam buku Diktat Komando. Itulah tujuan atau cita-cita hidup kita hidup di dunia ini. Itu catatan dari dalam. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Itu tadi dari mana? Oke. Selanjutnya ayat 7 sampai ayat 11. Nah, ayo silakan dulur-dulur. Mengamalkan fa'amma binikmati rabbika fahadits. Maka adapun nikmat dari Tuhan termasuk ilmu yang kemarin sudah kita pelajari, kata Allah, ceritakanlah. Nah, sekarang kita belajar menceritakan kembali ilmu yang kita terima. Meskipun hanya sepotong, kata Allah, meskipun kata Nabi, meskipun hanya satu ayat. Balighu anni walau ayat. Maka karena itu, monggo, silakan. Siapa yang mau berbagi cerita tentang ilmu yang kemarin didapat. Oh, silakan. Siapa aja, meskipun cuma saya kemarin dapat ini Gus, tadi alhamdulillah sudah ada 4 orang yang saling melengkapi. Monggo. Kita kasih kesempatan dulu yang belum pernah menyampaikan pendapatnya. Silakan. Di sini kita belajar bersama soalnya. Nanti baru kalau nggak ada yang ini baru
yang catatan lengkap. Silakan. Kalau malu nggak harus nyalain kamera kalau malu, ya kan? Suara saja nggak apa-apa. Ayat kemarin tentang itu. Wajadaka dhalang fahada, wajad alam yasdika yatima fa'awa, wajadaka dhalang fahada, wajadaka ailang fa'agna itu. Mal yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits itu. Silakan. Banyak kemarin yang kita pelajari baru kemarin, berarti sehari yang lalu ini. Oke? Izin Gus Dori dan dulur-dulur, saya memulai, nanti mohon dilengkapi. Meneruskan pembahasan yang kedua, insya Allah ayat 6 sampai 11 Gus Dori. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam pembahasan Quran surat Ad-Duha ayat 6 sampai 11 ini, bahwa Allah menyampaikan kepada Rasulullah, kamu itu anak yatim, tetapi aku, kata Allah, yang melindungi. Dan sebelum mendapatkan wahyu, kamu bingung. Kemudian digerakkan Allah untuk menyepi di Gua Hira. Istilah dolan atau istilah dolan secara harfiah itu berarti sesat. Kita tidak perlu memperdebatkan istilah sesat tersebut. Yang perlu dipahami adalah terdapat perbedaan dan perbandingan yang besar terhadap Rasulullah antara sebelum mendapatkan wahyu dan setelah mendapatkan wahyu. Rasulullah mendapatkan wahyu dan diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. Ada beberapa cerita tentang Rasulullah sebelum ditunjuk menjadi nabi. Di antaranya bahwa Rasulullah itu lahir di tahun 570 Hijriah, 570 Masehi, yaitu bertepatan dengan tahun Gajah. Beliau bersuku Quraisy dari Bani Hashim. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya Aminah. Saat usia 6 tahun, ibunya meninggal, kemudian dirawat oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Saat Rasulullah diajak berdagang oleh pamannya ke negeri Syam, itu bertemu dengan pendeta Nasrani yang menyampaikan kepada pamannya bahwa ada tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Pada usia 25 tahun, Rasulullah nikah dengan seorang janda kaya raya, yaitu Ibu Khadijah. Kemudian Rasulullah menjadi penengah saat terjadi perselisihan antara kaum Quraisy saat meletakkan Hajar Aswad. Dan akhirnya beliau diberi gelar Al-Amin, akhirnya dapat percaya karena kejujurannya. Jadi, secara lahiriah, Rasulullah Muhammad adalah manusia biasa, sebagaimana diterangkan, ditegaskan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Selanjutnya, dalam ayat 7,
Saat itu beliau Muhammad bingung. Kebingungan itu karena melihat masyarakat Mekah saat itu yang menyatakan menyembah Allah, akan tapi dalam prakteknya menyembah berhala. Mereka berprinsip ketika menyembah Allah yang gaib, agar lebih khusyuk itu diperlukan wasilah, yaitu yang berupa patung-patung tadi. Melihat kondisi masyarakat ini atas ridho Allah dan kerentek di dalam hatinya untuk menyendiri di Gua Hira untuk mencari tahu jawaban dari fenomena tersebut. Masyarakat Arab saat itu berkeyakinan bahwa tidak menyembah patung, tapi masyarakat Arab meyakini bahwa Allah lah yang memberi rezeki, yang menciptakan pendengaran, penglihatan, dan mengatur segala urusan. Hal itu ditegaskan dalam Quran surat Yunus ayat 31. Tentang kondisi masyarakat Arab saat itu juga diterangkan dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Jadi, bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Kemudian juga dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 63. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkan bumi yang telah mati, pasti mereka akan menjawab Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Rasulullah beberapa kali menyepi di Gua Hira, kemudian atas izin Allah ketemu dengan malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Ini sekalian sebagai awal diangkatnya Muhammad menjadi Rasulullah. Ayat selanjutnya, ayat 8. Rasulullah didapati Allah dalam keadaan miskin. Kemudian Allah memberikan kecukupan. Faktanya, bahwa Rasulullah di usia 25 tahun itu dinikahi oleh Ibu Khadijah, yaitu seorang janda yang kaya raya. Secara otomatis beliau pun juga kaya raya. Begitu di usia 40 tahun diangkat menjadi nabi yang menyampaikan risalah Allah yang bertentangan dengan adat masyarakat dan bertentangan dengan nafsu manusia, secara otomatis berpengaruh juga terhadap bisnisnya, dan lambat laun kekayaan pun berkurang. Bahkan ketika Ibu Khadijah wafat, beliau berada di tenda pengungsian dan hartanya habis untuk perjuangan agama. Sehingga makna kaya di hadapan Allah itu adalah kaya hati, bukan kaya materi. Orang yang kaya adalah orang yang merasa hatinya cukup. Kalau toh di dunia ini diberi nikmat materi yang lebih, maka berbagilah, dan itu merupakan bonus. Dan kalau diberi nikmat berupa ilmu, maka bagikanlah juga. Ini adalah bukti syukur kita kepada Allah. Begitu. Cuk terakhir, Gus Bari menyampaikan bahwa kebanyakan jamaah itu menghadap kepada Gus pada saat jatuh, pada saat bangkrut, minta doa. Mestinya pada saat untunglah juga menghadap cerita, saya untung banyak Gus. Gimana ini saya dengan lagi diuji sama Allah. Begitu mestinya. Baik, demikian Gus Lori dan dulur-dulur untuk pembahasan ayat 6-11 Quran surat Al-Duha. Barangkali ada dulur yang lain yang bisa melengkapinya. Matur suwun, jazakallahu khairan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Monggo, ada yang mau menambahkan? Dari apa yang disampaikan Pak Jo? Tentang makna itu, makna dari banyak tadi. Tentang
Allah memberi kecukupan, Allah memberi hidayah, tentang bagaimana kita berlaku terhadap orang yatim dan sebagainya. Silakan. Izin Gus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Roman cuma nambahin dari apa yang udah disampaikan Pak Ju tadi, panjang lebar segala macam, mengenai konsep bertafakur atau berpikir dalam kita beragama. Gus Dori juga sering mengingatkan kepada dulur-dulur bahwasannya agama itu jangan sampai ikut-ikutan karena memang hanya Bapak Ibu kita Islam lalu kita ikut-ikutan Islam. Tapi benar-benar hasil dari pemikiran kita bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang memang patut untuk kita ikutin. Sebagaimana Rasulullah juga berhalwat di Gua Hiro, itu kan untuk bertafakur bahwasannya beliau itu memang bagaimana sih agama yang benar, bagaimana sih agama yang harus kita ikutin, bagaimana konsep ketuhanan yang bagus. Itu semua kan karena dari hasil tafakurnya Rasulullah menghasilkan bahwasannya mendapatkan wahyu, mendapatkan hidayah. Jadi benar-benar hidayah itu juga harus dicari dan dijemput untuk kita bisa memahami bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Kemudian mengenai konsep cukup, kita harus tahu bahwasannya kalau kita terjun dalam agama, ada juga sebuah riwayat menjelaskan bahwasannya kemiskinan itu seperti jatuhnya air dalam ke jurang. Itu ketika kita ingin berjihad dalam agama, ingin membantu dalam agama, itu ada analogi bahwasannya seperti air yang jatuh ke dalam jurang kemiskinannya secepat itu. Maka kita harus juga siap bahwasannya untuk menyedekahkan harta kita, untuk jiwa kita, untuk bisa berdakwah kepada agama. Karena seperti yang dicontohkan Rasulullah, seperti yang dicontohkan Ibunda Khadijah, beliau orang-orang yang kaya, tapi ketika terjun dalam agama, berdakwah dalam agama, beliau jatuh dalam kemiskinan. Nah, yang dijelaskan di sini, Allah menguatkan kita yang terjun-terjun dalam agama ini, bahwa akan diberikan rasa cukup. Tapi cukup di sini bukan berarti halnya materi, tapi melainkan rasa cukup hati. Karena memang yang diperlukan itu, kembali lagi, kita tidak akan pernah puas di dunia ini. Maka harus menemukan rasa cukup itu untuk menjadi hamba-hamba yang tenang hatinya, tenang hidupnya, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Itu sih, Gus. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Roman. Selanjutnya, ada tambahan lagi yang belum tersampaikan atau masih tercecer? Dari ayat 6 sampai 11 surat Ad-Duha. Alhamdulillah sudah banyak tadi. Silakan. Ada lagi? Ada? Tambahan mungkin? Ada? Oke. Kalau sudah, maka ayat 1 sampai ayat 11, satu diantaranya yang kemarin saya sampaikan itu adalah benar-benar walal akhiratu khairul laka minal ula, ya. Jadi demikian pula mawadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah tidak meninggalkan kamu, Allah juga tidak membenci kamu, wahai Muhammad. Kata maka ini juga ayo kita tancapkan pada diri kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita selama kita memang mendekat dan meminta pertolongan kepadanya.
Nah, ini yang harus menjadi motivasi kita supaya kita itu jangan, kenapa Allah meninggalkanku, kenapa, enggak usah gitu, enggak usah gitu, karena ya memang wajar ya, manusiawi kadang kalau kita merasa ditinggalkan ketika kita banyak cobaan, ujian berat. Bahkan konon waktu perang perang Irak dengan Amerika itu ya, tahun 2001 kemudian dilanjut tahun 2000 berapa itu, setelah WTC hancur itu kan kemudian Amerika dengan membabi buta menyerang Irak ya. Nah, Amerika dengan segala macam keangkara murkaan, kezolimannya mereka kan menyerang Irak itu tanpa baba-baba, pokoknya hancurkan. Termasuk sebenarnya kan peperangan itu terutama tidak boleh menyerang masjid, tidak boleh menyerang ini, tapi orang Amerika kan menyerang membabi buta, bahkan masjid pun dibom dari atas dan sebagainya. Nah, akhirnya orang-orang Irak itu berdoa kepada Allah dengan dalam keadaan dizalimi seperti itu, banyak berdoa kepada Allah. Tapi ya ternyata masih dibom terus, kayak enggak ada pertolongan gitu. Kayak enggak ada pertolongan. Nah, konon dengan itu banyak orang Irak yang kemudian menjadi murtad, menjadi bahkan ateis, karena merasa mana Tuhan, tidak ada Tuhan. Buktinya kami tidak ditolong. Buktinya Tuhan membiarkan orang Amerika berlaku semau mereka menghancurkan negeri kami, padahal kami Muslim dan lain sebagainya. Sehingga sampai itu tadi ada beberapa, meskipun nggak tahu jumlahnya berapa, tapi ada banyak yang katanya kemudian merasa benar tak ada Tuhan gitu. Dan saya sangat percaya bahwa respon semacam itu muncul ya, karena memang tidak mudah untuk memahami kondisi ketika diuji yang berat, mendapat musibah, lalu sudah berdoa sedemikian rupa kepada Allah, tapi belum juga dikabulkan, kemudian nah itu tidak mudah untuk kemudian masih tawakal dan husnudzon kepada Allah bahwa Allah mendengar doa, tidak mudah. Jadi kita jangan serta-merta kemudian menyalahkan mereka yang membenci, apalagi mencaci atau menjauhi orang yang karena mendapat musibah besar tidak lalu berdoa tidak atau belum dikabulkan kemudian jadi murtad. Itu ya secara manusia memang manusiawi meskipun tetap keliru ya. Tapi kita harus memahami kenapa itu terjadi. Itu yang akan menjadikan kita kemudian punya bahan untuk menghindari jangan sampai terjadi seperti itu. Oh iya, jadi di perang waktu Amerika menginvasi Irak itu konon begitu. Demikian pula di Palestina ya. Di Palestina, ya pokoknya yang ada kezaliman kayak di Rohingya, di Kashmir dan sebagainya itu ada semacam itu karena dia memang belum ya Allah alam seperti apa ya. Untuk. Tapi kalau mengaca pada sewaktu sebelum Nabi Daud diutus ya, itu kan bangsa itu waktu itu bangsa Israel ya, bangsa Israel itu dalam keadaan gemah ripah loh jinawil, dalam keadaan yang sangat makmur, kemudian didatangkan seorang nabi untuk membimbing mereka mulai dari bayar zakat apa segala macamnya, tapi didustakan, tidak diikuti. Ya biasa kondisi orang yang sedang diuji enak, diuji nyaman, diuji
penuh harta, penuh sehat, penuh ini, kebahagiaan, itu kan gampang terlena. Didustakan Nabi tersebut. Akhirnya oleh Allah disiksanya dengan apa coba? Disiksanya dengan didatangkan kaum Jababiro itu ya. Kaum apa? Kaum yang orangnya tinggi besar, lalu kemudian mendatangi negeri itu, lalu kemudian menjajah negeri itu, termasuk banyak menyiksa dan membunuh orang-orang Bani Israel. Akhirnya memerintah dengan zalim si kaum Jababiro ini. Nah, jadi siksa Allah itu tidak selalu berupa apa? Bencana alam. Bisa jadi berupa kehadiran penguasa yang zalim seperti itu. Karena apa? Karena waktu itu Bani Israel mendustakan Nabi. Nah, baru mereka kemudian berdoa berkali-kali kepada Tuhan untuk didatangkan seorang raja, seorang penguasa yang apa? Yang membebaskan mereka dari kedzalimannya kaum Jababira itu. Sehingga pada saat Allah menunjuk Talut lewat pesan nabinya, Nabi Israel saat itu, ini loh yang akan memimpin kamu mengalahkan kaumnya Jalut gitu. Nah, enggak mau juga. Masa kami ada banyak yang lebih hebat, lebih ganteng, lebih kuat kok dipilih si Talut. Talut itu kan enggak keturunan raja, enggak keturunan siapa, enggak punya kasta. Gitu lagi, padahal dia berdoa dan dia juga sudah mempercayakan itu kepada Nabi yang ada di saat itu. Tapi begitu Nabi itu menyampaikan dari wahyu Allah bahwa yang dipilih adalah Talut, enggak mau. Jadi siksa itu bisa jadi datang karena itu. Orang ketika berdoa itu tidak introspeksi. Ya, Bani Israel saat itu berdoa kepada Tuhan kenapa mereka diberi penguasa yang zalim, raja yang lalim, mereka ditindas, jajah. Tidak ada kemudian refleksi dari mereka, oh ini mungkin karena saya yang berlaku maksiat, kurang bertobat, kurang bersyukur atas nikmat, termasuk kita, Bani Israel tidak beriman kepada Nabi yang diutus oleh Allah. Tidak ada introspeksi gitu. Ya paling juga sama mengeluh kayak gitu. Mana Tuhan ini kok nggak ada, kami disiksa, dihina kayak gitu. Nah ini ayo kita jadikan kaca refleksi untuk kita. Itu bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, makanya di sini ketika Nabi Muhammad SAW dihina oleh orang-orang Yahudi maupun Mekah bahwa Muhammad sudah ditinggalkan sahabatnya, Muhammad sudah ditinggalkan oleh ya yang dimaksud malaikat Jibril ya, karena beberapa lama itu tidak ada wahyu, tidak ada jeda wahyu panjang. Nabi Muhammad sendiri bingung sekali. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan itu. Periode atau waktu kapan Allah memberi pertolongan, periode kapan menjawab doa dan sebagainya itu murni hak prerogatifnya Allah. Ya, jadi ya tidak ada kata lain kecuali sabar, tawakal. Kok Gus sabar. Ya apalagi kalimat apalagi yang kita mau dengar ya situ. Memang saya sering sampaikan bahwa sabar itu easy to say but difficult to do. Gampang diucapkan tetapi sulit dilakukan. But we must do it. Kita harus tetap melakukannya. Sabar sampai akhir hayat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kamu itu sudah dikasih tahu. Belakangmu itu lebih baik daripada apa yang di depanmu ini. Apa yang nanti di hari belakangmu itu ya akan lebih baik. Tapi karena di belakang itu enggak kelihatan. Akhirat itu enggak kelihatan.
mobil mewah yang ditawarkan Allah di sana itu enggak hanya Tesla, tapi berkecepatan cahaya, tapi belum kelihatan, promonya juga enggak pakai brosur, iklannya juga enggak ada di TV. Ya akhirnya sampean dan saya kalau tak ceritain tentang kenikmatan surga yang disampaikan Quran, ya apa toh Gus, zaman itu cerita apa toh? Jadi didengerin sambil ngeleyek gitu. Sambil ngeleyek itu. Nah, didengerin sambil ya gitulah gitu. Tapi kalau iklannya itu Agung Podomoro, Sedayu, Residen, wih, nah, kan gitu kita. Nggak ada. Tapi kalau disampaikan surat Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, nggak ada wih, nggak ada. Kenapa? Karena itu not seen yet, belum kelihatan, belum tampak. Nah, imanlah yang membuat kita melihat itu, dalam tanda kutip melihatnya itu ya. Jadi mata hati sinar imanlah yang bisa melihat itu. Bukan mata lahir ini, tapi mata hati sinar iman. Sehingga ketika Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula, kita ya amanna ya Allah. Faktubna ma'asyaitin. Wala sawfa yu'dika rabbuka fatarda. Nah, tadi disampaikan, kita ini kan selalu pursuing happiness, ya, pursuing satisfaction, selalu mencari kepuasan, satisfaction, ya, tapi tidak akan dapat itu. Apa yang disebut satisfaction atau satisfy, itu hanya bisa didapat ketika sudah di alam ruh. Di mana? Ya di surga nanti. Di sini itu sampai kapanpun sampean ya piping goplem saya tutup kurang goplem. Iya toh? Oh, sudah dikasih sehat, anggota badan lengkap. Sekarang itu kayak kurang tinggi, minder. Ada apa? Kenapa kepingin tinggi itu kenapa? Yang perempuan kepingin tinggi. Malah yang ketinggian kepingin agak pendek dikit. Sama dikasih tinggi, misalnya setinggi si siapa misalnya, Shaq O'Neal misalnya ya. Salah satu pebasket di Amerika itu. Itu tingginya hampir 2,3 meter. Tetapi Shaq O'Neal juga sekarang kesulitan dong kalau mau naik mobil itu harus disetting. Iya. Nah, sama sekarang ada tinggi 160, pengen 170. 170 karena mau daftar tentara harus 175. Yang 175 karena mau main basket harus 180. Ya, nggak akan selesai. Padahal yang kepingin punya badan lengkap aja loh. Kalau tangannya misalnya nggak ada satu, dikasih tangan satu. Orang yang misalnya, maaf cakap, dikasih disabilitas, nggak bisa jalan. Kira-kira dia kepingin tinggi atau kepingin jalan? Lah iya. Kalau orang yang sedang sakit, naudzubillah dikasih stroke gitu, dia kepingin piping goplem atau kepingin sehat aja? Enggak tuh lho. Sama misalnya perempuan gitu, sedang kena naudzubillah kanker payudara misalnya. Dia itu kepingin glowing atau kepingin sekedar payudaranya sehat? Payudara sehat. Jadi maka fatardo, manusia itu hanya selesai ketika nanti di akhirat. Nah, sebelum itu loh, ayo kita bawa aura surga itu ke sini. Apa itu aura surga? Aura surga adalah ketika fatardo. Kita itu selalu puas, ridho dengan apa yang diberikan Allah. Itu aura surga. Nah, sebaliknya, di neraka itu dulur, akan diberi makanan yang kemudian setiap kali dimakan makin lapar.
Orangnya haus, begitu dikasih minum, makin haus. Jika aura itu di dunia ini, ya seperti yang saya sampaikan tadi, punya uang 100, pengen 1 juta, begitu dikasih 1 juta, kepingin 10 juta, begitu 10 juta dikasih Allah kepingin 1 miliar, puas? Enggak. Begitu dikasih 1 miliar, kepingin 10 miliar. Dikasih badan lengkap, kepingin putih. Dikasih putih, kepingin tinggi. Dikasih tinggi, kepingin viral. Dikasih viral, kepingin ngadem. Itu kakaru-karuan. Itu namanya kena aura neraka. Gitu loh. Maka di sini sebut kata Allah, wala saufa yu'tika fatarda. Yu'tika rabbuka fatar. Alamin sidika yatimang fahawa wajadaka dhalang fahada wajadaka a'ilang fa'agna. Jadi kita dicukupkan Allah, diberi hidayah, diberi perlindungan, itu bersyukurnya ke sana. Maka fa'amal yatima fala taqhar. Kalau kamu dulu yatim wahai Muhammad, maka sekarang kepada anak yatim juga jangan menghardik, jangan berlaku sewenang-wenang. Bahkan fa'amal fa'masailu amasaila fala tanhar, dan juga kepada orang yang peminta-minta, jangan kau membentaknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan terhadap nikmat Tuhan kamu ceritakan. Berbagilah. Ya, berbagi. Oke. Pagi ini mau rencana berbagi apa? Nah, kita lanjutkan dengan berbagi pagi ini. Hari Senin ya. Puasa semua ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kajian kita insya Allah kita lanjutkan besok di surat selanjutnya, yakni surat Asy-Syarh ya, surat Alam-Nashrah. Mudah-mudahan selalu mendapatkan kekuatan dari Allah untuk meresapi, mengingat, mengamalkan, lalu menyampaikan. Allahumma sholli wa sallim barik Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat. Inna fi man hadayta wa afina fi man afayta. وبارك لنا فيما أعطيت وقنا الشر ما قضيت فإنك تقضي. أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ادع عنا البلاء والوباء وتحسن المسلمين. ربنا نجنا ولنا سلام. اللهم ارفع درجاتنا. ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أعوذ بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.